Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil. Wa qala wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jemaah sekalian yang kami hormati dan semoga diridhoi Allah, alhamdulillah para mental juara ini tetap semangat sampai di akhir Ramadan. Kalau mental juara jemaah sekalian, kalau temannya sedikit tambah semangat calon juara. Karena yang begitu di depan itu kalau lomba itu sedikit, maka tambah semangat. Nah itulah ciri-ciri ciri-ciri mental juara. Jadi, konconi di mundur wis males ya, enggak boleh, itu namanya mental Pak? Mental kerupuk Pak ya. Kalau mental juara tambah mendekati puncak tambah semangat. Habiskan tenaganya, habiskan fisiknya, mumpung belum hilang ya. Maka kalau hilang nanti baru menyesal. Yang menyesal sekarang ada dua. Apakah Ramadan hilang kemudian menyesal? Apakah bahagia setelah Ramadan hilang? Nah ini. Nah, semoga kita termasuk orang yang sedih Ramadan telah meninggalkan kita. Karena berkah Allah, ampunan Allah telah hilang, telah dirubah posisinya atau komposisinya. Dan inilah, marilah betul-betul kita manfaatkan di akhir Ramadan ini. Allah selalu membuka maghfirah, membuka berkah, membuka ampunan yang luar biasa, yang lebih baik dari 1000 bulan atau 83 tahun. Jamaah sekalian, kami enggak bicarakan masalah nuzul Quran, sudah paham semua tentang turunnya Al-Quran. Baiklah, kami akan membicarakan, insya Allah ini belum ada yang bicarakan yaitu tentang sabda Rasulullah yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang 10 fitrah dalam Islam. 10 fitrah dalam Islam. Fitrah artinya apa? Adalah kesucian dalam Islam. Kesuci dalam lahir ataupun batin. Dan itu pekerjaan ini sangat mudah dikerjakan bagi yang mau ya, bagi yang mau. Apa 10 itu? Kata Aisyah radhiyallahu anha, yaitu qala Rasulullah SAW. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu anha, asru minal fitrah, 10 bagian dari fitrah atau kesucian dalam Islam, baik kesucian batin atau kesucian badaniyah. Yang pertama kata Aisyah radhiyallahu anha, wastinsyaku alma, yaitu saya ulangi qasus syarib adalah memotong kumis ya, memotong kumis. Jadi kumis itu bukan dicabut, dipotong, bukan dirapikan, dipotong, dibersihkan ya. Dan ini baru saya praktekkan setelah saya pensiun. Teman saya Pak Tukiman itu ya. Tadinya waktu dinas itu nggak boleh memelihara jenggot ataupun kumis. Kumis diperbolehkan, yang penting rapi. Dulu ikut-ikutan saja, tapi setelah paham ternyata memelihara kumis itulah menyerupai orang-orang Nasoro, orang Kristen itu kumis ya. Sementara orang-orang Yahudi adalah memelihara jenggot dan kumis. Maka orang Islam adalah harus menyelisih duanya. Kalau ikut kumis saja berarti mengikuti Nasoro, kalau memelihara kumis dan jenggot berarti mengikuti Yahudi, kalau hanya sekejot saja berarti mengikuti Rasulullah SAW. Yang pertama adalah motong kumis ya. Yang kedua dilanjutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yaitu wa'ifa'ul lihyah, memelihara jenggot. Ini yang masih banyak yang ragu-ragu. Tak tanya nang opo enggak mau lihat jenggot. Pak, jenggotku ming 3 Pak. Enggak masalah. 3, 4 enggak masalah. Yang penting apa Pak? Ittiba kepada Nabi, ngikuti ajaran Nabi. Itu yang paling penting. Sebab kalau kita hanya mengikuti akal-akalan saja ya, waktu Nabi itu mencium Hajar Aswad, waktu kok diambung.
Maka Umar bin Khattab mengatakan, saya mencium batu ini adalah hanya mengikuti Nabi. Seandainya Nabi tidak mencium batu Hajar Aswad ini, saya tidak akan mencium, enggak sudi saya. Apa ini? Ittiba, mengikuti. Ya. Jadi dengan mengikuti sudah dapat kebaikan atau pahala dari Allah. Begitu juga kalau panjenengan memakai sepatu yang tinggi atau khauf, ya, itu kalau wudhu yang diusap adalah mananya Pak? Atasnya Pak, bukan bawahnya. Secara akal adalah harusnya bawahnya yang najis, tapi enggak, Rasulullah atasnya. Ittiba aja, ikuti aja Nabi aja. Begitu juga kalau panjenengan kentut, secara akal yang dibersihkan adalah lubangnya belakang, tapi adalah yang dibersihkan adalah tangan dan sebagainya. Ittiba, ikuti aja aturan Allah dan Rasulnya. Itu seperti juga, yaitu dengan memelihara jenggot, memotong kumis adalah ittiba. Dengan ittiba, selama tidak dipotong, maka jenggot ini adalah selalu mendapat kebaikan setiap saat. Bukan setiap hari, setiap saat. Mana terus dipelihara, mengikuti Nabi terus. Kan mengikuti Nabi terus berarti kan. Maka kebaikan selalu mengalir setiap saat. Kerjaan ringan, bukan berat. Ada yang tanya lagi, kenapa enggak jenggot? Jenggotku wis putih kabeh ketok tuwek. Memangnya sampean pengen nom terus? Itu enggak apa-apa toh, memang udah tua. Tua itu tandanya apa? Tanda kematian. Diingatkan oleh Allah. Kadang-kadang saking malunya ibu-ibu atau bapak-bapak wane akeh dicabuti, alasannya gatel. Alasannya apa? Itu alasan katanya itu. Enggak mikun gatel apa? Wan itu enggak mikun gatel. Yang bikin gatel adalah kita aja yang enggak merawat. Maka tidak ada alasan jenggote ming telu, jenggote enggak ketel, jenggote kruwel-kruwel, jenggote putih kabeh, itu bukan alasan. Ya, bukan alasan. Maka saya mengajak kepada teman-teman di jamaah, saya pengurus KPU Jabal Nur Sidoarjo, yaitu KPU-nya Muhammadiyah di PDM. Alhamdulillah saya yang menangani, diberi amanah ya. Maka saya sarankan jamaah, ya Pak, iya Pak. Nggih ngujang itu apa? Mulis kok ke Mekah, mulis ngujang itu dawa-dawa. Tekan rumah potong meneh. Ya apa Pak? Ning kantor Pak urusannya akeh. Ya wis, terserah sampean. Penting sampean udah ngikuti selama haji itu. Ya gitulah. Ya, saya sarankan setiap haji pulang jangan dipotong. Ini potong rambutnya saja, digundul. Jenggotnya dipelihara. Oh iya Pak. Tapi ada yang lanjut akhirnya 1 2 enggak apa. Yang penting kita sampaikan ya. Itu jenggot. Dan memang banyak orang yang alasan lagi apa? Risih. Biasanya gatel. Kalau pertama tukul memang gatel, tapi kalau udah panjang itu nikmat sekali. Nikmat sekali. Kalau dulu saya masih di angkatan laut itu tiap hari Senin, hari Rebu, hari Jumat harus bersihin. Bersih, nggak boleh nongol sedikit pun nggak boleh. Hanya kelihatan hitam saja, nggak boleh. Itu temannya. Maka silet itu kadang-kadang hanya 2 minggu selesai sudah. Tapi sekarang 1 silet bisa dipakai 2 tahun saja, hanya untuk kumis saja. Ya, alhamdulillah. Ternyata luar biasa nih ajaran Nabi, bisa ngirit, bisa untuk sedekah. Yang siletnya tadi 4.000 setiap 2 minggu ataupun 2 pekan nih. Setiap sepekan 4.000 silet itu. Ya, kemudian sebulan berarti 10.000 itu bisa untuk sedekah. Luar biasa nih. Oke. Jadi jenggot dan kumis itu adalah untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasoro. Sebab apa sebabnya? Sabda Rasulullah dalam hadis lain, apabila kamu mencintai suatu kaum, walaupun nggak melihat, walaupun nggak bercampur, kamu cinta sama dia, kamu mengikuti dia, maka kamu termasuk bagian dari dia. Ya apa Pak? Ini Pak, apa nggak berat Pak? Kau ulangi ya. Kamu mengikuti suatu kaum, kamu cinta pada kaum, kamu mengikuti mereka, cara-cara mereka, maka kamu bagian dari mereka. Dan kamu akan dikumpulkan sama mereka nanti di sana. Ya apa kata sini? Tegas sekali Rasul. Maka ikutilah ittiba Nabi Muhammad SAW. Monggo yang punya potensi bengkot besok dipelihara. Bu, yang nggak ngejenggot disuruh pelihara jenggot Bu. Nggak usah malu-malu. Ya nggak usah malu-malu. Saya punya intel di sini. Siapa saja yang melihara jenggot mulai besok. Ya saya pun tahu Pak Triman intel saya itu. Sopo yang ngejenggot. Pak Triman ada yang ngejenggot. Tak seneng ini nggak ngejenggot. Alhamdulillah walaupun tak hitung 11 jenggotnya, tapi dipelihara alhamdulillah. Oke, yang ketiga kata Rasulullah yaitu wasiwak. Apa itu? Siwak ataupun sugi ataupun sikat gigi. Saya mempelajari mengapa harus sikat gigi Rasulullah. Rasulullah itu ditanya, ya Aisyah ditanya, apa yang dikerjakan Rasulullah setiap masuk rumah? Bersugi.
Setiap masuk rumah Rasulullah bersugih. Apa yang dikatakan Rasulullah mau sholat bersugih. Maka Rasul melanjutkan, apabila umatku atau pengikutku tidak keberatan setiap mau sholat saya perintahkan, saya wajibkan untuk bersugih atau sikat gigi. Itulah sikat gigi itu itiba. Saking akeh sunnah atau ajaran Nabi itu kita tinggal ikuti saja, gampang dan mudah dilaksanakan. Juga sahabat pernah masuk ke ruangan Nabi Muhammad SAW sampai bercerita, saya masuk ke rumah Rasulullah Muhammad SAW yang sedang Rasulullah kerjakan adalah yaitu bersugih. Sugihnya sedang nyantol di mulutnya, sedang gini-gini. Itulah saking pentingnya bersugih. Saya pelajari lagi, mengapa bersugih sangat penting. Satu, mulut ini berkata setiap saat itu berdusta, bohong dan sebagainya. Itu nggak sadar kadang-kadang. Maka disikat dan hilang dosanya itu. Sikati terus. Ini yang pertama, supaya hilang dosanya. Yang kedua, mulut ini untuk dzikir kepada Allah. Jangan sampai untuk dzikir kepada Allah akeh gedale, akeh gudale. Sampai untune kuning. Nek wong desa enggak apa mesti. Ibu saya dulu mbok itu enggak pakai sakit gigi tapi nginang. Ini satu-satu sampai merah bibir dan giginya itu. Ibu saya, mbok saya, sama yang kampung-kampung sana. Itu bentuk apa? Bentuk usaha sikat gigi, dan awet giginya sampai meninggal ibu saya masih utuh giginya. Tak ikuti. Cuma aku nggak nginang, tapi adalah sikat gigi. Saya sebelum sholat saya sikat gigi, mau tidur sikat gigi, bangun sikat gigi. Alhamdulillah umur saya 60 masih utuh gigi saya, belum pernah sakit belas giginya. Alhamdulillah. Monggo ajar Rasulullah mesti bener, nggak ono transformasi salah, itu nggak ada. Sikat gigi. Sebab untuk dzikir kepada Allah, supaya segera sampai kepada Allah, dzikir itu dengan mulut yang bersih. Jangan saya mulut yang bau, yang budal itu untuk dzikir kepada Allah, ya lain dong nilainya. Kalau gigi dalam keadaan bersih, mulut bersih, kita mau berkata yang kotor itu pikir-pikir, oh ya sikat mariskan ngomong-ngomong elek rek. Wah, itu. Juga dengan sikat gigi akan mengurangi serakah makan. Wah, aku sikat gigi enggak mangan enggak kotor meneh kan gitu. Ini dari segi dunianya. Juga saya mendapat dari dokter catur ya. Dokter catur itu kalau gigi itu ada makanannya dalam 2 jam itu sudah mengalami fermentasi, pembusukan. Artinya apa? Kalau dibiarkan 2 jam ngendok atau mandek dalam gigi ini, maka ini akan menjadi penyakit, jadi kuman. Maka bersihkannya jangan sampai 2 jam. Sebelum 2 jam bersihkan. Enggak sampai fermentasi atau pembusukan dalam gigi. Akhirnya timbul penyakit gigi yang growok-growok. Keempat, kata Rasulullah, wastin syakul ma', yaitu menghirup hidung. Bukan menghirup hidung, menghirup air ke hidung pada waktu wudhu itu rumah. Jadi wudhu itu jangan gini tok, Pak. Ini sedot sampai ke dalam. Kecuali nggak poso, jangan lah kalau pas poso nih. Kalau normal ya, sedot aja, nggak akan bahaya. Sampai keluar sini kembali nggak masalah. Efeknya apa? Menjadi sehat. Kuman-kuman atau knalpot yang masuk ke mulut, ke hidung kita ini akan terbersihkan, akan terusir. Begitu juga yang ngantuk itu hilang, pasti ngantuk hilang. Panjenengan kalau ngantuk silahkan nyedot air, sedang rapat, sedang apa, sedang jumatan, khutbah ngantuk, nyedot air, pasti hilang. Saya katakan pasti. Bukan insya Allah sudah terbukti masalahnya. Ini pasti hilang ngantuknya. Nek sik ngantuk meneh tambahi meneh. Tapi ojo kopi, Pak, ojo susu ya. Dirubung semut panjenengan. Air putih aja. Jenengan sing sedot susu apa kopi, teh hangat dirubung semut irunge. Iya. Ya itu. Juga mengusir setan ya. Karena setan itu pada waktu kita tidur bermarkas pada 3 tempat. Satu adalah pada muka atau hidung, kedua pada boyok atau pinggang, ketiga pada kaki. Maka setan mengikat manusia pada 3 ikatan tadi itu, 3 itu, yaitu pada hidung, pada pinggang atau boyok, pada kaki. Maka kalau kita bangun pertama kali ada bangun itu udah hidungnya setan diusir udah. Maka sampai air wudhu, sedot, ngantuknya hilang. Mau sholat malam ngantuk, sedot aja, hilang ngantuknya. Boleh dibuktikan. Nggak akan ngantuk lagi, sedot lagi. Ya, nah itu ilmunya itu ternyata saya buktikan ternyata itu. Walaupun saya memang ngantukan karena kesel,
Tapi kalau pakai ilmu itu, insya Allah ngantuk. Tapi saya belum membuktikan sing tak sedo itu kopi apa teh. Nggak pernah saya, nggak mau. Khawatir dirubung kelangkrang ataupun semut ya. Yang selanjutnya kata Aisyah radhiyallahu anha yaitu wakusul atfal, yaitu memotong kuku. Bacaan ringan loh, Rasulullah mengajarkan motong kuku loh, diajari Nabi. Jangan sampai kuku itu nongol panjang-panjang. Saya itu kemarin sholat di Pandaan, ada takmir itu kukunya sampai melengkung-melengkung gini. Loh Pak, sampai nggak ngeri ngono Pak? Kok biasa Pak? Sampai nek beol sing nyawik sapa Pak? Ya bojoku Pak, ngawur. Karena kukunya panjang-panjang gini nggak bisa cebok. Istrinya yang tak tanya, istrinya yang nyebok katanya. Masya Allah. Ini berarti adalah sumber jin, sumber maksiat pada kuku ini. Maka diperintahkan Rasulullah, kuku harus dipotong. Jangan sampai melihat kuku. Dulu kalau saya masih dinas itu Pak, kuku panjang, apel langsung gini Pak, lihat kukunya, pluak, pipinya sekalian, pluak, kamu gak ikut. Itu menyentralnya ternyata angkat laut mengikuti aturan Nabi itu, ya Masya Allah, karena tak ingat terus. Ya. Maka nggak boleh mereka kuku harus dipotong. Berikut jangan sekalian, yaitu wagoslul barojin, yaitu menyela-nyela jari-jari, baik itu jari kaki ataupun jari tangan. Mengapa? Filosofinya lah, yaitu jari adalah tempat berbuat juga, berbuat maksiat, megang apa yang kotor, itulah jari. Maka harus disela-sela wudhu itu. Gak boleh hanya gini-gini, harus disela-sela. Ini supaya apa? Supaya bersih. Ini juga megang Al-Quran, juga habis berbuat dosa, maka harus bersih, termasuk jari-jarinya. Kata Rasulullah, barang siapa yang berwudu kemudian membersihkan tangannya dengan bersih, dengan benar, maka bergugurlah dosa-dosanya sampai titik air yang terakhir, termasuk kakinya. Kakinya yang berbuat maksiat hilang, tangannya juga hilang. Bukan kakinya yang hilang, tapi adalah dosanya. Terus seperti itu, mengandung makna yang luar biasa. Biar mudah berbuat baik dan malu berbuat maksiat. Lanjut, waktu ini mepet ya. Watangful ibet, mencabut bulu ketiak. Nah, bulu ketiak siapa yang ya? Ini perlu. Kalau pertama sakit, tapi kalau biasa nikmat sekali, apa meneh putune sing kon nyabut ayo nak bulune mbahmu iki cabutono enak Pak. Pertama sakit, kalau dia biasa ketagihan, dibuktikan. Soal dulu pertama sakit, tapi sekarang 5, 6 bulu nggak masalah. Kalau pertama sakit, pertama satu-satu dulu. Udah biasa sama lainnya. Bukan dipotong, tapi adalah dicabut. Nah, supaya bersih. Berikut yaitu memotong atau mencukur wa khalqul anah, yaitu memotong bulu kemaluan. Bukan mencabut. Nek mencabut perih, bengkak akhirnya. Saya coba itu, bengkak. Sakitnya luar biasa. Maka dipotong dengan gunting, dirapikan biar bersih. Sebab apa? Kalau banyak yang ting selewer, pipis ataupun BAB bisa ketinggalan. Akhirnya kurang suci. Maka disuruh Rasulullah untuk membersihkan bulu kemaluan, juga bulu ketiak. Wantiqasul ma', yaitu bercebok. Ketika habis buang air kecil atau besar, hendaklah bercebok. Jangan peper kalau masih ada air. Tahu peper Pak? Istinja Pak. Ya. Inilah 9. Yang 10 sahabat lupa, perawi ini lupa. Saya apa yang 10 ini ya? Saya ingat saya adalah yaitu berkumur-kumur. Ya, berkumur-kumur itu ternyata juga perintah Rasulullah supaya hilang. Nah, barang siapa yang berwudu dengan berkumur-kumur, maka begitu keluar airnya, bergugurlah dosa-dosanya sampai titik air yang terakhir. Kecuali ini adalah untuk sikat gigi, untuk menghilangkan dosa, juga berkumur untuk menghilangkan dosa, supaya berkata kepada Allah dengan ucapan yang baik dan terhindar dari ucapan yang maksiat. Demikian, waktunya sudah cukup. Semoga bermanfaat. Aqul qawli astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.